Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul 1.2.a.8 koneksi antar materi. Modul 1.2, perkenalkan, nama saya Dandi Satya Nugraha. Saya dari SDN Pekayon Jaya 6, Kota Bekasi, Keren, Jawa Barat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Pada pembahasan ini, calon guru penggerak diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada modul kita diberi pertanyaan, yaitu setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya, yaitu dalam hal yang pertama, peristiwa, yang kedua, perasaan, yang ketiga, pembelajaran, yang keempat, penerapan ke depan atau rencana. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1 yang paling mencerahkan saya adalah ketika saya mempelajari dan memahami tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas guru adalah menuntun kodrat yang ada pada anak sehingga mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan pada modul 1.2, saya mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak sebagai penunjang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Momen yang paling menantang adalah melakukan aksi nyata atau penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran sehari-hari dan juga due date yang ada dalam setiap modul, karena saya ditantang untuk mempunyai disiplin dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada sebelum waktunya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2. Pada modul 1.1 saya mempelajari tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas guru adalah menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal ini selaras dengan nilai yang ada pada modul 1.2, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna sesuai minat dan bakatnya, yang merupakan salah satu nilai dari guru penggerak. Perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapatkan pencerahan tentang arti dari memanusiakan manusia yang diimplementasikan dengan penerapan hak asasi manusia. Tetapi dengan filosofi memanusiakan manusia sudah berpihak secara menyeluruh ke segala pihak, tua, muda, kecil, besar. Intinya kita sebagai manusia yang utuh harus mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai kodratnya dan tidak melihat status sosialnya. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa setiap peraturan kelas dan pembelajarannya sudah diatur dalam kurikulum yang mengharuskan setiap siswa patuh dalam menjalani pembelajaran sesuai yang diminta. Karena setiap kurikulum yang ada seharusnya sudah berpihak kepada siswa dan memberatkan pembelajaran yang bermakna untuk masing-masing siswa. Sekarang saya berpikir bahwa kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran selama ini kurang berpihak pada siswa dalam hal kurangnya identifikasi minat dan bakat dalam menjalankan pembelajaran. Filosofi berpihak pada murid kurang diterapkan dalam pembelajarannya. Dengan penerapan peran-peran saya sebagai guru penggerak, diharapkan saya bisa memajukan level pembelajaran yang ada menuju kesuksesan belajar siswa dengan diiringi kolaborasi dari semua pihak yang ada di sekolah. Penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak?
Untuk nilai-nilai guru penggerak, penguatannya adalah: yang pertama, berpihak pada murid, lebih peka mendalami sistem belajar yang tepat bagi siswa untuk menggali minat dan bakatnya. Inovatif, menciptakan situasi belajar dengan menyelenggarakan sistem pembelajaran dengan hal-hal baru yang baik untuk belajar siswa. Mandiri, selalu tergerak untuk bergerak dalam menggerakkan diri sendiri untuk kemajuan bersama dan selalu memotivasi diri untuk mengembangkan kompetensi diri. Reflektif, berpikir terbuka untuk segala hal dengan meninjau ulang pembelajaran yang masih harus diperbaiki. Lalu kolaboratif, bekerja sama dengan komunitas praktisi dari dan luar sekolah. Untuk peran guru penggerak penguatannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Peran guru penggerak yaitu menciptakan peningkatan prestasi akademik murid yang selaras dengan tujuan merdeka belajar, yaitu menciptakan generasi penuh prestasi di masa yang akan datang. Menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru tidak hanya bergerak di dunia kerjanya saja, tapi juga harus bisa menjadi teladan dan agen perubahan di dalam ekosistem pendidikan. Guru penggerak juga harus bisa memberikan dampak yang positif kepada guru-guru lain serta kepada sekolahnya. Menjadi coach bagi guru lain. Seorang guru penggerak juga harus membawa pengaruh terhadap lingkungan di sekelilingnya dan menjadi pelatih bagi rekan kerjanya dengan cara saling berbagi dan saling menghargai. Mendorong kolaborasi antar guru. Seorang guru penggerak harus bisa bekerja sama dengan rekan kerjanya dan menciptakan kondisi kerja yang nyaman, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mewujudkan kepemimpinan murid, melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan asas kekeluargaan antara guru dengan murid, terbentuk hubungan yang sangat erat yang berlandaskan kepedulian dan kasih sayang seperti orang tua dengan anaknya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.